Halo teman-teman, di mana keadaannya sekarang? Kembali kita ketemu lagi. Namun sebelum saya melanjutkan cerita perjalanan saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mudah-mudahan keadaan semua teman-teman dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman semua, sekarang saya ingin melanjutkan cerita saya masalah perjalanan saya sehingga bisa sampai menjadi supir bus umroh haji di Mekah, Jeddah, Arab Saudi. Di video sebelumnya saya sudah menceritakan seperti apa perjalanan saya dari rumah sampai ke Jakarta. Nah, sekarang ini saya ingin menceritakan perjalanan saya setelah nyampe Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi setelah saya nyampe di Jakarta di Condet, di Condet tempatnya, tempat kos-kosan itu, tempat kos-kosan sponsor saya yang ada di Jakarta. Jadi saya tinggal di kos-kosan itu di Condet. Kalau tidak salah, tidak jauh dari Masjid Asy-Syafi'iyah di sana. Tidak jauh dari itu tempat kontrakan yang saya tempatin itu. Nah, di bulan November tahun 2018 saya nyampe di sana. Terus ya menikmati proses di sana di bulan Oktober itu 1 minggu belum ada informasi untuk tes. Minggu kedua belum ada informasi kapan ada tes untuk tes supir umroh di Jakarta. Terus minggu ketiga pun belum ada, belum ada informasi pasti kapan ditesnya sebagai supir umroh. Nah, masuk minggu keempat saya di Jakarta di bulan Oktober itu, kalau masalah hari dan tanggalnya saya tidak ingat. Yang jelas nyampe di Jakarta bulan Oktober, terus awal minggu keempat saya di Jakarta ada informasi kepastian hari kapan pergi dites di jadi supir bis umroh. Nah, akhirnya suatu hari berangkatlah kita pergi dites. Kalau tidak salah lebih ratusan orang, 100 orang lebih supir dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Lombok, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi. Ini secara umumnya daerah-daerahnya. Itu yang
tes bis umroh itu untuk syarikah Qaid waktu itu. Untuk syarikah Qaid. Ada syarikah bus umroh di Jeddah ini namanya Qaid. Jadi dia syarikah Qaid itu datang bersama orang yang punya, bersama anaknya. Jadi kalau tidak salah dia datang bersama 2 orang anaknya bersama bapaknya, siapa yang punya syarikah Qaid itu. Nah, kita pergi di tes itu berangkat pagi hari. Nah, di perjalanan ada hujan lebat, jadi tidak nyampe di lokasi, tidak bisa dites langsung. Teruslah nunggu sampai selesai zuhur, kalau tidak salah sampai selesai zuhur kurang lebih jam 3 baru mulai dites, baru mulai masuk tes satu persatu. Nah, itulah lucunya pas pengetesan itu. Jadi banyak cerita pas pengetesan itu. Jadi seperti orang bilang dari teman-teman supir, banyak yang bilang dari teman-teman supir, walaupun bagaimanapun lamanya jadi sopir, pernah jadi sopir di Arab ataupun tidak, yang namanya dites itu memang beda. Begitu ceritanya. Jadi ada yang pernah ke Saudi juga ikut tes, ada yang belum pernah. Jadi jarang saya temukan dari 100-an orang itu yang tidak grogi. Begitu ceritanya. Jarang di antara teman-teman itu yang tidak grogi. Nah itu. Jadi kebanyakan 80% lah itu mengatakan grogi. Yang namanya dites itu pasti memang beda. Apalagi yang ngetesnya orang Arab langsung, belum pernah kita kenal. Seperti itu. Seperti saya sendirilah. Saya jadi sopir sebelumnya di antar lintas Lombok, Sumbawa. Walaupun bawa truk, bawa dam, ya namanya dites ya grogi seperti itu. Nah, jadi ya saya merasa heboh, lucu yang gimana lah sebagai pengalaman jadi seorang sopir bus untuk di Arab Saudi. Akhirnya sekitar jam 5 kalau tidak salah itu selesai dites semuanya. Dan yang lulus itu berapa orang? 20-an orang ceritanya itu. Dari 100-an orang yang dites, yang lulus kata yang memberikan informasi itu 20-an orang. Sementara informasi sebelumnya yang dibutuhkan sopir di Qaid itu katanya 50 orang. Nah, itu ceritanya. Jadi banyak di antara teman-teman, bukan saya sendiri, yang merasa diri heboh, yang merasa diri lucu, yang merasa diri bagaimana. Jadi pengalaman yang sulit saya lupakan seperti itu. Sulit saya lupakan masalah pengalaman saya menjadi seorang supir yang dites di Jakarta itu. Nah, singkat cerita, ya jadi saya waktu itu di syarikah Qaid itu waktu dites itu ya termasuk tidak diluluskan seperti itu. Saya termasuk tidak diluluskan seperti itu. Jadi saya bercerita seperti ini. Jadi saya tahu seperti apa rasanya orang tidak diluluskan tes nyopir, karena yang namanya dites itu belum tentu rasa perasaan itu lega seperti membawa mobil seperti biasa, itu belum tentu. Nah, seperti itu. Jadi saya merasakan seperti apa rasanya orang tidak diluluskan seperti itu. Akhirnya singkat cerita baliklah ke kontrakan di
dicondet. Nah, terus setelah itu sponsor kita di Jakarta menjenguk kita, mengasih ya ngobrol-ngobrol lah, ngasih saran, ngasih pandangan, menyejukkan seperti apa semangat kita untuk menjadi seorang mencari rezeki itu seperti apa, harus tetap semangat, jangan putus asa seperti itu. Ya alhamdulillah baik juga, alhamdulillah. Yang saya bisa petik dari sponsor yang namanya Pak Anton dari Lampung itu, ya dia selalu memberikan semangat, selalu memberikan seperti apa kita berpikir supaya kita tidak putus asa. Nah seperti itu baiknya dia itu, masya Allah, alhamdulillah. Singkat cerita, jarak beberapa hari, mungkin 4-5 hari dari setelah kita tes di KAID itu, jadi kita nanya sama dia itu seperti apa selanjutnya, apakah ada informasi seperti apa informasi selanjutnya. Kalau belum ada informasi yang pasti, mungkin saya mau balik ke Lombok. Seperti itu kata saya. Nanti saya nunggu di Lombok seperti apa informasinya, apakah KAID masih membutuhkan atau tidak, atau butuh dites lagi. Tidak apa-apa, saya siap dites, kata saya begitu. Akhirnya dari saya sendiri dan juga teman-teman di Jakarta itu kebanyakan yang pulang kampung, baik yang dari Jawa, apalagi Jawa dekat, baik yang dari Sulawesi, Sumatera, NTB, itu kebanyakan pulang. Nah itu ceritanya selama saya di Jakarta, awalnya perjalanan saya di Jakarta itu. Akhirnya ya saya langsung pesan sponsor Pak Anton Lampung itu bilang, ya jadi saya menerima gimana baiknya aja. Bapak mau nunggu di sini silahkan, Bapak mau nunggu di Lombok juga silahkan, seperti itu. Jadi tidak ada paksaan dari dia. Yang jelas kalau ada informasi dan betul-betul mau cari kerjaan ke Arab Saudi, berarti harus siap balik. Nah seperti itu, balik ke Jakarta kalau udah pulang ke Lombok. Nah akhirnya kita simpulkan untuk pulang ke Lombok. Nah itu ceritanya. Nah seperti apa cerita saya setelah pulang ke Lombok, nanti kita ceritakan lagi di video yang selanjutnya. Nah seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini, perjalanan hidup ini yang saya tempuhi, saya selalu berharap ada manfaatnya dan ada positifnya, seperti itu. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan semangat terus untuk menjadi yang lebih baik, itu yang paling utama. Semoga tetap sehat, semoga kita bisa bertemu kembali. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.